Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Biarlah pagi hari ini kita mau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat yang keempat sampai yang keenam. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dari ayat ini kita bisa melihat ada perbandingan antara dua tangkapan. Tangkapan yang pertama, mereka telah bekerja keras sepanjang malam, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Dan tangkapan yang kedua, mereka menebarkan jala dan hanya dalam tempo yang singkat mereka menangkap sejumlah besar ikan. Mereka menggunakan perahu yang sama, jala yang sama, orang-orangnya pun sama, dan di danau yang sama. Jadi apa yang membuat perbedaan di sini? Pada tangkapan yang pertama, mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka berusaha dengan kemampuan dan pengalaman mereka sebagai nelayan, dan hasilnya adalah nol. Sedangkan pada tangkapan yang kedua, mereka libatkan Tuhan dan hasilnya luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita hari-hari ini mungkin seperti yang dialami oleh Simon dan teman-temannya. Ketika sepertinya hidup ini menjadi begitu sulit dan keras yang bisa menyebabkan kita mau menyerah, tetapi tetap nantikan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam menantikan Tuhan? Yang pertama, kita harus tetap setia melakukan tanggung jawab dalam keseharian kita. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, Simon dan teman-temannya saat itu, mereka tentunya sedang lelah, mereka tentu kecewa karena mereka semalaman tidak bisa menangkap ikan. Tetapi mereka tetap lakukan apa yang menjadi tugas keseharian mereka, yaitu dikatakan mereka sedang membasuh jalannya. Mereka sedang mencuci, membersihkan jala. Mereka memperbaiki bagian-bagian jala yang koyak supaya nantinya dapat dipakai lagi dengan baik. Kita pun juga harus demikian. Di tengah situasi yang sepertinya tidak baik, kita harus tetap melakukan tanggung jawab kita dengan baik, sehingga Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Yang kedua, izinkan Yesus hadir di dalam perahu hidup kita. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Tuhan akan naik ke perahu kita, keluarga kita, studi kita, bisnis kita, karir kita, bahkan di area pergumulan kita pun undanglah Tuhan di dalamnya. Dia mengajak kita untuk bertolak sedikit jauh dari pantai. Sama seperti saat di Getsemani, ada upaya sengaja untuk menyendiri supaya bisa fokus. Keintiman dengan Tuhan harus disengaja. Barang siapa mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Yang ketiga, kita harus masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Di dalam Lukas 5 ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Di situ dikatakan setelah Yesus selesai berbicara, Yesus berkata, artinya jangan berhenti hingga mendengar saja, tapi teruslah sampai mendengarkan suaranya. Dan kemudian dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau kita sudah masuk ke hadirat Allah, berlarilah, kejarlah ke tempat yang lebih dalam. Mengapa Tuhan mengajak Simon ke tempat yang dalam? Ini berbicara mengenai hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita lebih dalam lagi dengan Dia? Ada apa di tempat yang dalam? Yesus mengajak Simon ke tempat yang dalam karena di tempat yang dalam ikannya besar-besar. Pelajaran rohani yang kita dapatkan ialah semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka berkat-Nya pun semakin melimpah atas hidup kita. Mengapa Yesus mengajak Simon ke tempat yang dalam?
karena di tempat yang dalam airnya lebih jernih atau bersih. Pelajaran rohani yang kita dapatkan ialah semakin kita memiliki hubungan yang dalam atau intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa lebih mendengar suara Tuhan dengan baik. Kita bisa mendengar suara Tuhan lebih jernih. Di tempat yang dalam kita bisa melihat keindahan bawah laut yang tidak dapat dilihat di permukaan. Pelajaran rohani yang kita dapatkan ialah semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, maka kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kekuatan dan kuasa Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, di dalam hadirat Tuhan ada berkat senantiasa, di dalam hadirat Tuhan ada urapan dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Yang keempat, taat dan setia pada perintah Tuhan. Di dalam Lukas pasal yang kelima ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Simon berasal dari keluarga nelayan. Dan dia juga seorang nelayan, sedangkan Yesus adalah anak tukang kayu. Dalam kasus ini, Simon yang berpengalaman sempat berargumentasi dengan Tuhan karena telah sepanjang malam mereka berusaha tetapi tidak mendapatkan ikan. Namun kita lihat setelahnya, Simon dia lebih memilih untuk taat dengan perintah ganjil dari Tuhan. Ada banyak perintah Tuhan yang tidak dapat masuk di akal, tetapi jika kita mentaati perintahnya dengan iman, maka kita akan mengalami janjinya. Simon taruh Tuhan di atas pengalaman dan traumanya. Pengalaman kita bisa menjadi tantangan terbesar kita di dalam mempercayai dan mentaati Tuhan. Jika kita mau mengalami mujizat Tuhan, jangan bersandar pada pengalaman dan pengertian kita sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, libatkanlah Tuhan di dalam setiap sisi kehidupan kita, baik pekerjaan, keluarga, pelayanan, pendidikan, dan sebagainya. Perahu iman kita siap untuk dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang besar. Apa yang harus kita lakukan adalah sebuah langkah iman untuk menuruti Tuhan, percaya kepadanya dan terus masuk lebih dalam. Simon sudah melakukannya, dia menurut dan melemparkan jalannya di tempat yang dalam, dan ia pun melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ia menuai berkat secara luar biasa sehingga tidak lagi sanggup ia terima sendirian. Hari ini marilah kita mengambil komitmen untuk melatih diri melangkah lebih dalam lagi. Teruslah menapak hingga kita bisa menemukan berkat-berkat yang berkelimpahan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan rindu untuk memberkati setiap usaha yang kita lakukan saat ini. Berkat Tuhan tersedia bagi semua orang yang mau mengambil langkah iman untuk menuruti perintahnya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan boleh meneguhkan kami, apapun yang sedang kami alami, apapun situasi kami tetap mau menanti-nantikan Tuhan, sehingga itu boleh menjadi pengalaman pribadi kami dengan Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa mau lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih intim, lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kami akan menerima penyediaan-penyediaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa kami. Berkati juga gereja lokal kami Tuhan, mulai dari Bapak Ibu Gembala, staf Gembala, para pengerja, para diaken. Tuhan bersama-sama kami bersatu hati menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada Tuhan, dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sedang di dalam jalan buntu Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memasuki hari ini bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.